Selamat datang di channel Muna Kaizen dalam episode opini Muna. Nah, akhir-akhir ini aku sering nonton di video-video TikTok dan video-video di YouTube, beberapa YouTube channel yang membahas tentang privilege. Jadi kata itu adalah privilege. Nah, berdasarkan Google, aku dapatkan bahwa pengertian privilege itu adalah sebuah manfaat atau keuntungan sosial, manfaat dan juga akses untuk bisa mendapatkan sumber daya yang dimiliki oleh seorang individu berdasarkan keberadaannya. Nah, jadi tentunya hanya orang-orang tertentu dengan beberapa ciri-ciri atau dengan beberapa faktor-faktor tertentu yang bisa memiliki privilege ini. Nah, aku sebagai seorang yang terlahir di sebuah perkampungan, tidak begitu kecil juga tidak begitu besar, jadi masih dekat dengan perkotaan, aku bisa merasakan betul bagaimana rasanya perbedaan ketika kita punya privilege dan kita tidak punya privilege. Nah, privilege yang menjadi titik fokusku dalam video kali ini adalah kesempatan untuk kita bisa mendapatkan akses-akses tertentu atau akses-akses yang menguntungkan untuk kita di masa depan, yang bisa menjadikan kita sukses, yang bisa menjadikan kita orang yang berkecukupan atau kaya, yang bisa menjadikan karir kita melejit, yang bisa menjadikan level atau tingkat pendidikan kita tinggi, dan juga menjadikan kita orang yang memiliki banyak wawasan dan juga pengalaman. Nah, di sini poin yang akan aku tekankan juga adalah keuntungannya memiliki privilege. Nah, jadi dari beberapa observasi yang aku tidak sengaja lihat, yang aku tidak sengaja temui ketika aku bertemu dengan beberapa orang-orang di dalam kehidupanku sehari-hari, ada keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang memiliki privilege. Yang pertama adalah support system. Jadi di umurku yang 24 tahun ini aku baru sadar bahwa sebenarnya support system is really necessary, is really needed. Kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya support system untuk kesuksesan kita di masa depan. Jadi yang namanya support system itu menurut opiniku sendiri adalah sistem atau segala konsep atau segala hal yang terjadi di dalam keluarga kita masing-masing, dan itu menjadi sesuatu yang sistem yang mensupport kita atau mendukung kita untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang berhasil di masa depan kita sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Jadi contoh kecilnya adalah ketika orang tua kita orang yang berpendidikan, orang yang memiliki banyak pengalaman, banyak wawasan, dan kita setiap hari bertemu dengan orang tua kita di rumah, of course. Nah, lalu mereka menularkan ilmu-ilmunya mereka ke kita, mengajari kita hal-hal yang belum kita tahu, hal-hal yang mungkin akan kita temui kalau kita keluar rumah. Nah, sehingga kita itu sudah punya persiapan yang matang ketika nanti kita keluar rumah, kita akan bertemu ini, kita akan mengalami ini, kita akan mengalami itu. Kita tuh sudah tahu, kita sudah diberitahu sama orang tua kita bahwa if you face something like this, jika kamu menghadapi permasalahan seperti ini, maka biasanya solusinya itu seperti ini. Jadi udah nggak kaget lagi. Dan support system ini juga dalam artian suasana yang tercipta di dalam keluarga ini bisa membuat si anak ini memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, yang sangat bagus untuk dia tumbuh menjadi sosok yang setiap hari tumbuh semakin berkualitas kayak gitu. Dan yang kedua adalah fasilitas. Of course, ketika kita punya privilege atau hak istimewa ini, biasanya fasilitas yang kita miliki itu lebih dari orang-orang yang mereka tidak memiliki privilege. Semacam fasilitas kayak kalau hari ini yang fasilitas yang bisa kita lihat yang sering kita lihat setiap hari adalah kayak teknologi. Jadi misalnya kita anak orang kaya, kita bisa punya laptop yang canggih, handphone yang canggih, kamera yang canggih, sehingga kita bisa
kayak bikin konten, terus kita nge-YouTube atau mungkin di TikTok atau mungkin di live Instagram. Kita punya semuanya alat-alat canggih itu, dan of course hasil konten yang kita bikin itu mungkin dan sangat mungkin ya untuk menjadi sangat-sangat berkualitas karena fasilitasnya terpenuhi semuanya. Dan di dunia pendidikan juga kita mendapatkan fasilitas yang cukup banyak. Kalau kita adalah anak orang kaya, anak orang yang seberapa kecukupan, jadi kayak misalnya buku-buku yang kita butuhkan, terus kita mau sekolah, pilih sekolah yang berkualitas, kemudian kita juga bisa bertemu dengan orang-orang yang penting, itu juga kita bisa mendapatkan fasilitasnya di sana. Nah, itu orang-orang yang memiliki privilege akan mendapatkan itu biasanya. Dan yang ketiga adalah waktu belajar yang intens. Nah, waktu belajar yang intens means that karena yang dari poin 1 tadi adalah orang tua kita sebagai support system, maka biasanya orang tua itu juga bisa menjadi controller bagi kita. Jadi kita dikontrol, oh kamu jalannya jangan ke sini, tapi lebih baik ke sana, dan kamu akan lebih beruntung kalau kamu pilih jalan ini dan not this way. Nah, jadi kita belajar dari hal-hal, dari kesalahan-kesalahan, kemudian belajar juga dari nasihat atau masukan dari orang tua, dan itu pun terjadi setiap hari dan setiap waktu. Jadi belajarnya intens like that, karena kita juga dikontrol sama orang tua yang sudah paket komplit menjadi support system kita, dan juga fasilitas kita juga terpenuhi. Dan poin yang keempat adalah link kemana-mana. Jadi maksudnya adalah kalau orang tua kita itu adalah orang yang punya teman-teman di dunia politik atau teman-teman di dunia pendidikan, teman-teman di dunia bisnis, of course kita juga akan lebih mudah untuk mendapatkan link atau bisa berhubungan langsung dengan orang-orang yang berpengaruh dalam bisnis kita, atau berpengaruh di karir kita, atau berpengaruh juga di dalam dunia percintaan atau perjodohan, of course. Nah, kita sangat mudah. Jadi kayak misalnya orang tua kamu adalah seorang guru, kemudian kamu pengen jadi dosen atau rektor, atau mungkin pengen jadi pegawai pemerintah. Nah, orang tua kamu lah yang akan menghubungkan kemana-kemana kamu harus pergi, kemana-kemana kamu harus belajar, like that. Dan kemudian yang kelima, cepat tumbuh dewasa. Yang biasanya kalau kita punya privilege, kita berdasarkan poin 1 sampai 4 tadi, kita akan banyak pengalaman, kita akan banyak teman, linknya juga mudah, dan kita sasarannya tepat gitu loh. Enggak terlalu banyak kesalahan karena sasarannya tepat, dan juga strategi-strateginya matang gitu loh, karena dibantu oleh support system tadi. Nah, sehingga itu menjadikan pola berpikir kita itu semakin cepat dewasa dibandingkan umur kita. Nah, kita bisa lihat pertumbuhan dewasanya orang-orang kayak artis-artis ya, yang mereka itu of course adalah anak-anak orang kaya raya, bandingkan dengan teman-teman yang mereka tinggal di pedesaan yang dalam banget ya, atau ya di pedesaan kayak di sekitar rumahku ini yang masih pedesaan. Pertumbuhan kedewasaan itu sangat jauh berbeda. Kalau anak-anak artis itu mereka lebih umur 17 tahun aja udah lebih bisa untuk mikirin soal kayak karir mereka gimana ke depan, terus juga pendidikan mereka gimana ke depan, kemudian mereka ingin membangun bisnis yang seperti apa, itu mereka sudah bisa memikirkan itu di umur 17 tahun ya. Sedangkan anak-anak di desa yang tidak memiliki privilege ini, mereka bahkan mengenal bisnis aja mungkin ketika mereka di umur 20-an ke atas. Jadi ketika umur 17, 18, 19 tahun mungkin mereka masih sibuk dengan pola pikir anak kecilnya mereka, pola pikir untuk bermain-main, pola pikir untuk, atau mungkin pola pikir untuk kerja cari uang, serabutan, pokoknya cari uang aja, karena mereka untuk makan aja kan masih masih kurang gitu loh.
sehingga mereka juga perlu membantu orang tua mereka kayak gitu. Dan sehingga kayak karir pun mereka nggak kepikiran aku mau jadi apa, yang penting aku hari ini makan udah cukup. Nah kayak gitu. Terus yang keenam adalah tahu tujuan hidup. Anak-anak yang mereka memiliki privilege akan tumbuh menjadi orang yang dia tuh tahu tujuan hidup dia kemana gitu, karena tadi di poin 5 kan dia udah cepet banget tuh tumbuh dewasanya, dia tahu dia mau kemana, dia ngomong, dia juga tertata, tersistem, dia tahu tujuan hidup dia dan jalannya gimana caranya dia tahu. Dibandingkan dengan anak-anak yang katakan lagi yang dia tinggal di desa ya kan, itu mereka tidak memiliki privilege seperti anak-anak artis ini ya, contohnya terlalu jauh ya, anak-anak artis it's okay lah ya. Nah anak-anak desa ini dia bahkan mungkin ketika umur 30-an baru mereka tahu tujuan hidup mereka apa dan caranya gimana, seperti like that. Jadi memang memiliki privilege anak orang kaya dan lingkungan yang sangat mendukung untuk menjadi orang sukses itu adalah salah satu yang sangat-sangat perlu kita syukuri dan setiap saat, of course. Nah itu tadi beberapa keuntungan menjadi orang yang memiliki privilege dalam hal materi atau hal duniawi. Semoga bisa menjadi wawasan baru untuk kalian semuanya, dan kalian boleh share juga opini-opini kalian, pemikiran kalian gimana sih tentang kehidupan yang ada privilege yang kalian tahu. Kita bisa saling share di kolom komentar. Thank you, semoga bermanfaat. Bye bye.